wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Febrianti. Saya adalah guru PPKN di SMP 1 Atap Negeri Karangsembung, Kabupaten Cirebon. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di Universitas Syiah Kuala. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melakukan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 8 dengan materi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Berikut video ujian saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebaikan dalam segala hal. Sebelum belajar supaya kita mendapatkan ilmu yang lebih berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin teman-temannya untuk berdoa. Siap, duduk rapi, baca doa, dimulai. Alhamdulillah, semoga dengan kita berdoa, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Ibu cek dulu kehadiran kalian ya. Sepertinya banyak yang nggak masuk ya. Saiful, Ibu tidak melihat. Kemudian Ilham, itu siapa lagi? Iwan, siapa lagi? Kenapa nggak masuknya? Sakit? Ya, semoga yang sakit segera disembuhkan ya. Dan kalau ada izin atau halangan bisa segera terselesaikan. Ibu lihat dulu kesiapan belajarnya, coba. Bukunya sudah di atas meja semua? Buku, pulpennya, kemudian bajunya dirapihkan, bajunya yang rapi. Di sekelilingnya apakah ada sampah? Kalau sudah tidak ada, berarti kita sudah siap untuk belajar. Supaya menambah lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan video motivasi. Silakan kalian simak. Baik, itu video motivasinya. Bagus nggak videonya? Bagus. Jadi tadi, walaupun kita punya masalah, kita punya kesulitan untuk belajar, ketika di rumah ada kesulitan, kita harus yakin bahwa Allah selalu membantu kita. Kita harus yakin bahwa setelah kesulitan ada kemudahan. Makanya kita harus tetap berjuang untuk kebaikan, berjuang untuk belajar, harus tetap semangat. Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari
dalam patokan perundang-undangan, menjelaskan pengertian sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan, menelaah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, menyajikan hasil penjelasan sikap positif, dan menyajikan hasil telah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Kenapa kompetensi ini wajib kalian bisa? Karena dengan memahami kompetensi ini di IPK ini, dengan paham dengan IPK ini dan bisa mencapai tujuan dari IPK ini, maka kalian bisa paham bagaimana kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajarannya hari ini. Ya, coba diperhatikan tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model project based learning peserta didik dapat menunjukkan sikap beriman dan bertakwa, menunjukkan sikap disiplin, menunjukkan sikap tanggung jawab, menjelaskan, menelaah, serta menyajikan hasil telah kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan kerjasama yang baik. Pada pembelajaran hari ini, kita akan menggunakan model project based learning. Di model project based learning ini, nanti kalian akan dibagikan menjadi beberapa kelompok. Kemudian setiap kelompok akan membuat proyeknya, disusun jadwalnya, dibuat desainnya, diselesaikan, dan akhirnya nanti dipresentasikan di depan. Selama pembelajaran juga, Ibu akan menilai 4 aspek. Pertama adalah sikap spiritual, bagaimana rasa beriman dan bertakwa kalian. Kemudian sikap sosial, disiplin dan tanggung jawabnya bagaimana. Ketiga, dari aspek pengetahuannya melalui kuisis. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Bagaimana kalian membuat proyek, kerjasama dengan kelompoknya seperti apa, bagaimana kalian kemampuan bertanya, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan melakukan pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian. Ibu sudah bagi link kuisisnya di WhatsApp. Silakan kalian persiapkan HP-nya, kemudian klik linknya. Siap ya? Kita mulai.
Saya Ria Bu mau bertanya, apa akibatnya jika pelajar mengendarai motor berbonceng dan tidak memakai helm? Apakah ada undang-undang yang mengatur, Bu? Selanjutnya siapa lagi tadi? Romi ya? Saya mau bertanya, apa saja contoh patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang dapat kita lakukan selain menaati peraturan lalu lintas? Bagus ya pertanyaan dari Romi juga. Selanjutnya yang terakhir Wardani. Saya Wardani ingin bertanya, mengapa kita harus patuh terhadap peraturan perundang-undangan? Baik, pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman kalian itu pertanyaannya bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kalian kerjakan nanti di LKPD dan saat kalian diskusi bersama untuk membuat proyek. Karena hanya ada 15 orang ya kali ini yang hadir. Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, Aisyah, Laura, Adrian, Wardani, dan Faiz. Kelompok 2, Reza, Dewi, Zaza, Lisa, dan Aziza. Kelompok 3, Desi, Ria, Haris, Hamzah, dan Asti. Silakan duduk berkelompok. Semua sudah berada di kelompoknya masing-masing ya? Kelompok 1 mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Selanjutnya Ibu akan membagikan KKPD dan bahan ajar. Semua sudah mendapat LKPD dan bahan ajarnya? Di dalam LKPD tersebut, kita akan membuat infografis tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dengan tema masing-masing setiap kelompok berbeda dan menggunakan aplikasi Canva. Makanya alat dan media yang digunakannya disiapkan dulu coba. Pakai HP-nya mana? HP-nya sudah ada ya? HP-nya dan internetnya tentunya. Kemudian ini adalah contoh infografis. Bisa dilihat contohnya bersepeda pada lajurnya. Infografis tersebut berarti nanti ada info-info yang akan kalian berikan dan juga ada gambar-gambar untuk memperjelas pemahaman terhadap pembaca. Seperti itu. Dalam membuat infografis tersebut, kalian akan menggunakan aplikasi Canva. Yang sudah ada Canva di HP-nya coba bisa dibuka dan diperhatikan juga ya. Langkah-langkah yang akan kalian buat. Di aplikasi Canva ini ada template-template yang bisa kalian gunakan. Karena ini infografis, maka bisa diklik di sini. Infografis. Nanti akan muncul contoh-contoh template seperti ini. Contoh-contoh template-nya bisa kalian gunakan. Tinggal edit saja dan masukkan tema, masukkan info dan gambar sesuai dengan tema yang sudah diberikan di KKPD. Kita akan mulai kerjakan infografisnya. KKPD-nya dibuka, buka di petunjuknya, dan aplikasi Canva-nya juga dibuka. Kemudian kita susun jadwal terlebih dahulu. Dalam LKPD itu ada jadwal yang harus kalian kerjakan. Silakan mencari bahannya berapa waktunya, kemudian membuat dan mengedit infografisnya berapa waktu yang diperlukan. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Jadwalnya sudah kalian susun ya? Kita sepakati ya, berarti dari jadwal tersebut kita edit Canva sampai selesainya itu waktunya 25 menit, setuju? Setuju ya? 25 menit kalian cari bahan dan editnya itu udah selesai, kemudian nanti kita presentasi. Selanjutnya coba kalian membagi juga tugas tiap kelompoknya. Siapa yang jadi ketua, siapa yang jadi sekretaris, siapa yang bagian edit. Ada di LKPD, silahkan diisi. Ini siapa? Ketuanya di sini Haris, Hamzah yang edit, Desi sekretaris, Haris sendiri.
Oke, semua sudah selesai? Nah, kalau yang sudah silakan kirim infografisnya ke grup WhatsApp supaya teman yang lain juga bisa lihat nanti pada saat presentasi dan bisa nanti ditampilkan di sini. Oke, semuanya sudah selesai ya? Sudah dikirimkan ke grup WA semua. Nanti silakan kalian presentasikan. Nanti Ibu tampilkan juga infografisnya di layar infocus dan kalian juga yang di sini boleh lihat di grup WhatsApp yang tadi gambar sudah dibagikan itu supaya lebih jelas. Nanti kalau ada pertanyaan, ada komentar boleh ditanyakan ya. Baik, kita mulai presentasi dari kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan infografis kelompok kami. Hasil infografis kami bisa dilihat di layar dan di WA group agar lebih jelas isinya, yaitu Apa itu sampah? Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam yang sudah tidak digunakan lagi. Di dalam infografis kami ditunjukkan data sampah di Kabupaten Cirebon mencapai 1.200 ton per hari. Selain itu, di infografis kami juga ada info cara kelola sampah, yaitu 1. Memisahkan sampah organik dan anorganik. 2. Buang sampah pada tempatnya. 3. Mengelola sampah dengan rumus 3R, yaitu reduce, mengurangi sampah, reuse, menggunakan ulang sampah, dan recycle, daur ulang sampah. Kita harus mengolah sampah karena kalau tidak dikelola dengan baik maka mencemari lingkungan dan menimbulkan masalah bagi manusia seperti penyakit diare, tipe cacingan, banjir dan merusak pemandangan. Adapun peraturan yang mengatur tentang pengelolaan sampah dicantumkan dalam infografis kami, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2012. Sanksinya jika mengelola sampah dengan baik yaitu pidana kurungan 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Apakah ada pertanyaan atau komentar? Dia mau bertanya? Dewi. Saya Dewi dari kelompok 2. Saya mau berkomentar. Infografisnya sudah sangat bagus dan jelas. Lebih baik lagi kalau ditambah lagi gambar ilustrasi orang sedang membuang sampah pada tempat di infografis itu. Ya, silakan Aisyah jawab. terima kasih Dewi atas komentarnya. Ini udah ada gambar 1, nanti tinggal tambahin lagi. Sudah jelas Dewi? Sudah ada gambarnya 1 kayak tinggal ditambahin lagi supaya lebih jelas lagi. Ya? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, sudah bagus ya infografisnya tentang mengelola sampah dengan baik. Sampah itu harus dikelola dengan baik. Tadi kata kelompok 1 di Kabupaten Cirebon setiap harinya ada 1.200 ton sampah per hari. Kalau tidak dikelola dengan baik, pastinya nanti akan di mana-mana sampah itu merusak pemandangan dan tadi jadinya akan menimbulkan penyakit, menimbulkan banjir. Kalau tidak mengelola sampah, tadi juga kata kelompok 1 akan mendapatkan hukuman sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002. Jadi kalian harus mulai untuk mengelola sampah dengan baik ya. Buang sampah pada tempatnya. Selanjutnya silakan kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan infografis kelompok kami. Hasil infografis kami bisa dilihat di layar dan di WA group agar lebih jelas. Undang-undang yang mengatur lalu lintas
dan Angkutan Jalan adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Dalam infografis, contoh peraturan lalu lintas yang harus ditaati yaitu tidak main handphone saat berkendara, memiliki SIM, memakai helm, dan mematuhi rabun lalu lintas. Adapun alasan harus menaati peraturan lalu lintas yaitu menciptakan ketertiban dan keteraturan berkendara, menghindari kecelakaan, tidak membahayakan diri sendiri dan pengguna jalan lain, dan kewajiban menaati hukum. Kami sanksi jika melanggar lalu lintas yaitu 1. Bagi pengendara di bawah umur yaitu hukuman kurungan 4 bulan atau denda maksimal 1 juta sesuai pasal 281 Undang-Undang Lalu Lintas. Tidak bawa STNK, sanksinya pidana kurungan 2 bulan atau denda 500.000. 3. Tidak bawa SIM dalam pasal 288 ayat 2, sanksinya denda 250.000. Demikian presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Saya Haris dari kelompok 3 mau bertanya. Tadi di infografis salah satu menaati lalu lintas itu tidak main HP saat berkendara. Sanksinya apa ya jika melanggar? Silakan Romi jawab. Ya, sanksinya semua pasal 293 Undang-Undang Lalu Lintas yaitu denda maksimal 750.000. Demikian presentasi infografis kami. Beli pakaian ke Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sudah bagus juga ya infografisnya hari yang bersangkutan ini ya. Nah, ini tentang menaati peraturan lalu lintas. Tadi undang-undangnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Ya, oke. Perhatikan ya. Tadi kalau belajar masih di bawah umur tidak boleh mengendarai mobil. Ada sanksinya. Tidak boleh mengendarai mobil juga tidak boleh. Pengendara di bawah umur nanti kena sanksi. Kalau di jalan raya harus menggunakan helm. Semua aturan-aturan lalu lintas harus ditaati supaya tercapainya tadi ketertiban dan keselamatan, tidak membahayakan orang lain. Seperti hasil infografis dari kelompok ini. Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan infografis kelompok kami. Bisa dilihat di layar dan WA Group. Judul proyek infografis kami yaitu tentang menjauhi narkoba, isinya yaitu Pengertian narkoba. Narkoba adalah bahan zat yang ingin dimasukkan ke dalam tubuh manusia secara oral, diminum, dihirup, atau disuntik dan mengubah suasana pikiran. Jenis-jenis narkoba yaitu morfin, ganja, kokain, opium, dan lain-lain. Dalam interogasi kami dicantumkan gangguan pada canduan narkotika yang saraf akan tergantung sehingga mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf terapi. Adapun aturan undang-undang tentang narkotika di Indonesia yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 bahwa pecandu akan terkena sanksi penjara atau rehabilitasi. Demikian presentasi kami. Ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan Aziza. Saya Azza dari kelompok 2 mau berkomentar. Menurut saya infografisnya sudah bagus, tetapi akan lebih baik kalau sanksi bagi pecandu narkoba diperjelas seperti penjara berapa tahun, rehabilitas dimasukkan pasalnya sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Silahkan dijawab. Ya, terima kasih atas komentar dan masukan. Akan kami memperbaiki lagi. Demikian pasal 103 Undang-Undang Narkotika tentang sanksi pecandu narkotika.
Demikian presentasi infografis kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sudah bagus ya. Kelompok 3 itu tentang narkoba. Di sini ada narkoba adalah penjajah bangsa, penghancur pemuda dengan pikiranmu, maka jauhi narkoba. Bagus ya. Kita harus menjauhi narkoba. Kalau pakai narkoba, dia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Jadi kalian sebagai pelajar jangan pakai narkoba. Tadi disebutkan nanti sarafnya terganggu, hilang konsentrasi dan jadi sakit. Ya, semua sudah menampilkan hasil proyek infografisnya dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kita lihat lagi ya. Coba. Ini hasil infografis kelompok 1. Kemudian kelompok 2 tentang menaati peraturan lalu lintas. Dan yang terakhir tentang narkoba dari kelompok 3. Ya, Ibu akan lakukan penilaian. Kira-kira siapa kelompok yang terbaiknya? Dari ketiga infografis tersebut semuanya sudah bagus, menyelesaikan tugas dengan sangat baik. Infografis yang dibuatnya juga bagus dan bisa memberikan info tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Nah, dari penilaian yang sudah Ibu lakukan, maka grup yang terbaik atau kelompok yang terbaik dari kelompok berapa? 3. Kelompok 1. Semuanya bagus, tapi yang paling bagusnya yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya. Jadi yang lainnya jangan kecewa, semuanya sudah bagus. Ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bagus. Berikan tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang mau memberikan pengalaman dan pengungkapan perasaan selama mengerjakan proyek ini, siapa? Saya merasa senang karena dapat belajar menggunakan Canva bersama teman-teman. Ini pengalaman baru saya mendesain di HP. Baik, selanjutnya ada yang mau memberikan kesimpulan? Ada? Sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan atau disebut juga kepatuhan. Contoh kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yaitu mengelola sampah dengan baik, menaati aturan lalu lintas, tidak pakai narkoba dan tidak ikut geng motor dan lain-lain. Tangan dulu. Kita akan melaksanakan proses dengan menggunakan gizi. Silakan HP-nya dibuka dan mulai join gizi. Kita mulai ya. Ini adalah tingkat tidak terbesar ya. Yang pertama dia, tepuk tangan. Yang kedua Zaza Muhammad dan yang ketiga dari Regani. Tepuk tangan. Yang lainnya juga sudah bagus ya. Baik, kita lihat lagi tujuan pembelajarannya. Apakah semua tujuan pembelajaran sudah tercapai? Sudah ya, kita bisa menjelaskan pengertian sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan dan juga bisa menelaah tentang kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada yang mau memberikan refleksi terkait pembelajaran hari ini? Sekali. Pelajaran hari ini
menyenangkan dan bermanfaat karena bisa bersama-sama membuat infografis pakai HP. Kita belajar pakai Canva dan jadi tahu kenapa kita harus patuh terhadap aturan perundang-undangan. Baik. Yang lainnya bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Apakah bermanfaat? Nah, kita sudah sampai pada bagian akhir. Untuk materi selanjutnya, kita akan mereview bab 1, 2, 3 untuk persiapan TAS. Karena kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Jadi bab 1, 2, 3 kita akan bahas dan kita review kembali. Baik, silahkan dirapikan lagi semuanya. Duduk yang rapi. Kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Kita akhiri